mati dulu. Baru matinya. Hari ulang HP sini. Acara apa? Lagi dengar kajian Ustaz Tatu Mas. Alhamdulillah bisa hadir kajian. Hari Jumat hari ini ya. Jumat. Judulnya selawat Bang. Judulnya selawat. Judulnya Aku Wahyu. Ya. Gak ada main HP. Udah boleh telepon. Oh, salah mana ya jadi? Enggak, biar ini clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini, di subuh hari yang insyaallah betul-betul Allah berkahi aktivitas kita insyaallah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah tilawah di hari Jumat, yang mana hari ini adalah hari yang sangat-sangat mulia, Sayyidul Ayyam ya. Maka dianjurkan sebagai seorang mukmin di hari Jumat adalah memperbanyak Salawat. memperbanyak sholawat dan membaca surah Al-Kahfi. Apa fadilah dari surah Al-Kahfi? Fadilah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat adalah Allah akan memberikan cahaya kepada dia dari hari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Maka Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berselawat kepada beliau ya. Perbanyaklah selawat. Ayo kita selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin bil zalimin wa akhrijna bil bayyin salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid alaihi. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah di subuh hari ini kita yang pertama-tama seperti yang saya sampaikan kemarin tadi malam, kita akan menghafalkan surah Ar-Rah. Surah Ar-Rah. Udah hafal belum? Udah hafal belum, Mbak? Udah hafal belum? Udah. Tapi hari ini teman-teman banyak di antara mereka yang masih banyak yang belum hafal surah Ar-Rahman. Maka insyaallah sebelum kita mulai membahas, mengkaji hikmah dari ayat tersebut, silahkan kawan-kawan dibuka mushafnya, kita baca bareng-bareng. Saya baca, teman-teman ikutin ya. Ya. Jamaah ikutin ya. Ikutin. Ini sekaligus kita akan mentalqin atau mentalaqi. Mentalqin bacaan Quran saya kepada kalian semua biar bacaan Qurannya pas. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 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 علم القرآن علم القرآن علم القرآن علم القرآن Quran bukan Quran. Quran A Quran. Qur'an A Quran. Jangan Quran, bukan ain tapi a. Allamal Quran. Allamal Quran. Oke, ulangi dari pertama ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Teman-teman yang di rumah yang nonton live silakan dibaca. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamal Quran. Coba. Allamal Quran. Allamal Quran. Allamal Quran. Jangan dibaca allamal. Jangan dibaca iqlab ya. Jangan dibaca qalqalah, bukan iqlab. Qalqalah. Jangan dibaca allamal Quran. Itu salah. Apalagi sampai baca allamal Quran. Double salahnya. Ya. Perhatikan ini sepele mungkin bagi kita tapi ini penting tajwid. Ya, teman-teman di rumah ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jangan man coba. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamal Quran. Jangan Quran. Quran. Coba sekali lagi. Allamal Quran. Jangan jangan Quran tapi allamal Quran. Perhatikan, ini sangat tipis perbedaannya teman-teman ya. Sangat tipis a dengan dibaca Quran. Lihat. Ya. Quran. Beda kan? Ar-Rahman. 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 Allamal Quran. Allamal Quran. Bisa? Oh, coba dong dari pertama sekali lagi. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Allamal Quran. Sip. Bagus. Oke, sekarang kita akan membahas hikmah dari surah Ar-Rahman. Apa? Surah Ar-Rahman. Kemarin kita membahas secara keseluruhan tentang surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban sebanyak berapa? 31 kali. Kenapa 31 kali? Karena di ayat tersebut fabi ayyi ala rabbikum tukadziban banyak manusia yang mendustakan nikmat Allah. Nah, di ayat pertama ini kita akan mengkaji Ar-Rahman. Ayat pertama ya. Ar-Rahman. Satu-satunya surah di Al-Qur'an yang menyebutkan nama asma Allah langsung yaitu surah Ar-Rahman. Enggak ada Al-Baqarah bukan nama asma Allah. Ali Imran bukan asma Allah. An-Nisa bukan asma Allah, Al-Maidah bukan asma Allah. Jadi satu-satunya spesial
surah yang betul-betul dikhususkan di dalam Al-Quran disebutkan nama asma Allah. Kenapa disebutkan nama asma Allah? Kenapa harus Ar-Rahman? Kenapa enggak Ar-Rahim? Ayo. Kenapa enggak Al-Malik? Kenapa enggak Al-Quddus? Kenapa enggak surah Al-Muhaimin? Kenapa Ar-Rahman? Tahu enggak kenapa? Menunjukkan kebesaran. Hah? Menunjukkan kebesaran. Menunjukkan Kebesaran. masih belum tepat. Jadi kalau kita cek di surah 17 ayat 110, apa kata Allah? Quli du'ullaha awida'ur rahman. Allah itu paling senang dipanggil panggilan Allah dan dipanggil dengan nama Ar-Rahman. Ya. Dipanggil dengan nama Ar-Rahman. Jadi kalau kita berdoa, kalau bisa sebutin nama Allah, nama yang Allah paling suka tuh dua itu tadi, Allah Ar-Rahman. Itu ayat Qur'annya jelas. Quli Allah, maka panggillah namaku dengan Allah, panggilan Allah kata Allah. Awir Rahman atau dengan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna atau dengan nama-nama yang lain, tapi dikhususkan Ar-Rahman di sini. Menarik kan? Kenapa Ar-Rahman? Apa sih arti Ar-Rahman? Penyayang. Bukan. Penyayang Ar-Rahim. Masih. Yang maha Masih. maha pengasih. Ya. Jadi teman-teman silahkan dicatat di rumah. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya surah Ar-Rahman ini berada di ujung fase Mekah. Ya. Berada di ujung fase Mekah, di mana di saat itu ya Nabi sudah mulai diintimidasi dengan kafir Quraisy. Nabi sudah mulai mau diancam, mau dibunuh, ya. Tidak kondusif. Saat itu di Mekah sudah mulai tidak kondusif, sudah mulai panas-panasan. Orang-orang tuh sudah mulai pada keras kepala, sudah susah menerima yang namanya hidayah, susah menerima namanya wahyu. Hingga pada akhirnya ketika Rasulullah pengen hijrah ke Madinah, maka turunlah surah Ar-Rahman ini. Kenapa surah Ar-Rahman? Kenapa turun surah Ar-Rahman? Jadi surah Ar-Rahman ini disebut juga sebagai surah yang berkomunikasi. Ya. Surah yang berkomunikasi. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Kenapa harus banyak 31 kali? Kenapa enggak cuma 1 atau 2 kali aja? Apakah Allah nggak punya kata-kata yang lain? Hah? Nggak kan? Tapi kenapa hikmah dari Allah menurunkan ayat surah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali? Kenapa? Karena begitulah cara Allah mengkomunikasikan kepada orang yang sudah keras kepala otaknya. Maka harus diulang-ulang terus. Maka nikmat Tuhan Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan berdua, kata Allah. Maka di situ Allah sebanyak 31 kali mengulang-ulang tersebut. Contoh nih, ada orang keras kepala, kita ingetin sekali, kira-kira dia bangun ikut ya? Orang udah keras kepala nih, dia teguh dengan pemikirannya dia, teguh dengan akal pikirnya dia, teguh dengan ideologi atau pikirannya dia. Kita bilang, kamu nggak boleh kayak gitu. Kira-kira dia ngikut gak? Enggak. Kenapa? Karena keras kepala. Udah keras kepala, keras hati. Susah. Maka di situ Allah mengulang-ulang terus, ya, 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Contoh lah, kalau misalnya kita nih mau keluar rumah, tiba-tiba ibu kita ngelarang kita, nah jangan keluar rumah, mau hujan. Terus kita bilang, enggak kok Mi, ini kan lagi cerah nih, ini gitu. Kata Umi apa? Enggak, nanti hujan. Enggak Mi, nanti hujan, kata Umi. Habis itu kita keluar nih, tetap ngotot nih, ngelawan, nggak ngikutin, nggak taatin apa yang Umi kita sampaikan. Kita keluar rumah, yang tadinya cerah tiba-tiba hujan. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ngingetin kita penuh dengan kasih sayang. Namanya aja Ar-Rahman. Apa itu? Maha pengasih. Kenapa nggak dengan cukup Ar-Rahman? Kenapa harus di Ar-Rahman? Ternyata Ar-Rahman
dari kata rahima, dari kata rahim, dari sebuah satu kasih sayang yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahkan dengan alif dan nun, Ar-Rahman. Ya. Maka dalam kaidah usul fikih ya kalau nggak salah ya, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf dalam bahasa Arab itu menunjukkan penambahan sebuah makna yang sangat besar. Yang sangat besar. Ar-Rahman. Ya. Jadi Allah itu sangat pengasih kepada semua manusia di muka bumi ini. Ya. Sangat pengasih kepada semua orang di muka bumi ini. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat Ar-Rahman, maka mustahil orang-orang kafir ya di luar sana mereka bisa merasakan tetesan air di muka bumi ini tanpa Ar-Rahman. Ya. Jadi kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman, maha pengasih, maka mustahil orang yang berada di muka bumi ini, orang kafir, maka mereka tidak akan pernah bisa merasakan tetesan air di muka bumi ini. Nangkap gak? Nangkap ya. Artinya maha pengasihnya Allah ini meliputi semua manusia. Bukan hanya orang muslim aja. Semua manusia, bayangkan. Ya. Nah, dari kata Ar-Rahman ini, Ar-Rahman ini saya bilang tadi apa? Disebut sebagai Rahim. Kayak seperti ibu dan anak. Kayak apa? Ibu dan anak. Kalau ibu itu ngurus anak, kira-kira bakal hitung-hitungan nggak? Enggak. Ibu nih kalau sudah ngurusin anak, kira-kira bakal hitungan nggak? Nggak bakal kan? Ibu kalau sudah ngasih kita sesuatu, kira-kira, nak, nih bayar ya, ibu sudah bayarin kamu segini, nggak kan? Misalnya ibu kita ngebiayain, bapak kita ngebiayain, ya, mengasihi anaknya. Seorang bapak mengasihi anaknya, pernah nggak hitung-hitungan, potak-pating nyari kerja? Nggak pernah? Nggak pernah. Begitulah simulasi sebagaimana Allah menyayangi hamba-hambanya manusia di muka bumi ini tanpa berhitung-hitungan. Ya. Bahkan untuk dahsyatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih dahsyat daripada sayangnya seorang ibu kepada anak. Ya, lebih dahsyat daripada sayangnya seorang ibu kepada anak. Bahkan pernah di suatu ketika di zaman sahabat dulu ada seorang ibu-ibu yang disuruh melemparkan anaknya ke api. Ibunya mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Karena dia sayang kepada anaknya kan? Maka kasih sayang ibu tersebut lebih besar daripada, ya, lebih besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Kebalik ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan peduli cintanya daripada seorang ibu cintanya kepada seorang anak. Bahkan Rasulullah nih saking cintanya kepada kita nih, di ujung mautnya masih sempat-sempatnya beliau itu ngomong sama apa sahabat, ummati, bagaimana keadaan umatku nanti. Bahkan sempat beliau ngomong, kalau seandainya umatku tahu rasa sakit apa, aku pengen rasa sakit sakratul maut ini timpakan semua ke seluruh umatku. Saking cintanya, saking sayangnya Rasulullah itu kepada kita. Bayangkan, ternyata kasih sayang Allah itu lebih besar daripada cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umat. Dahsyat ya. Maka dari surah Ar-Rahman ini kita belajar bahwasannya Allah itu maha pengasih, tapi kitanya ini kadang lupa, kadang kita ini nggak nyadar. Padahal Ar-Rahman ini sighah mubalaghah, apa?
Sigoh mubalaghah, isim fa'il yang artinya maknanya itu langsung kita rasakan. Kita nih kadang lupa, kita nih kadang nggak mikir, kita nih kadang nggak ngerasa kalau ternyata kasih sayang Allah ini luasnya luar biasa. Bayangkan kalau hari ini kalau Allah cabut nikmat kasih sayang kepada kita semua, kita tiba-tiba nggak bisa cium, nggak bisa menghirup oksigen, mati kan kita? Mati kan? Tapi berapa banyak hari ini orang yang masih bermaksiat, orang masih berzina, orang masih zolim pada orang lain, khianat, segala macam yang bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah kasih sayang, Allah sayang sama dia. Allah kasih dia nafas, Allah kasih dia rezeki. Bayangkan. Sampai berzina berkali-kali pun Allah masih beri dia hidup. Ya. Sampai dia bermaksiat kepada Allah pun Allah masih kasih dia makan, Allah kasih dia rezeki. Ya. Allah masih kasih dia waktu, Allah masih kasih dia oksigen biar bisa menghirup. Maka sungguh besar banget ya kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, kemudian surah Ar-Rahman ini surah yang mana kalau kita lagi merasa hari ini merasa dikucilkan, merasa dikerdilkan, merasa dijauhi sama manusia, merasa dimusuhi sama manusia, nggak ada yang peduli sama kita, nggak ada yang orang-orang tuh seakan-akan menelantarkan hidup kita. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan dan menelantarkan kita sebagaimana teman-teman kita di saat kita lagi susah. Betul nggak? Betul. Teman yang baik itu ya, teman yang betul-betul teman dunia akhirat adalah teman yang ketika dia ada di saat kita susah dan ada di saat kita senang. Di saat kita susah dia siap bantu, di saat senang dia bantu doa, bantu support. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Di saat kita lagi terpuruk, di saat kita lagi berdosa, di saat kita lagi miskin, di saat kita nggak punya apa-apa, di saat kita teman-teman ninggalin kita semuanya, sahabat kita menjauh, musuhin kita, seakan kita ini orang yang benar-benar nggak berguna di dunia, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Aku ada hambaku. Aku ada. Di saat engkau lagi jauh dari aku, jauh dari aku pun ada di samping kamu. Aku ada bersama kamu. Dahsyat ya Allah ya. Ya. Maka ada satu cerita dulu ya, di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang habis berzina. Dia habis berzina, habis itu dia tobat, dia nyesel, ya Allah kenapa aku ngelakuin ini ya Allah. Habis itu dia berangkat ke Masjid Nabawi. Dia sholat di pertama di sholat asar. Habis itu dia nangis minta doa, minta ampun sama Allah. Habis nangis dia menghadap kepada Rasulullah. Habis itu Rasulullah dipeluk. Habis itu pemuda itu ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, aku celaka ya Rasul, aku celaka. Apa kata Rasulullah? Apa yang membuatmu celaka, wahai pemuda? Ya Rasulullah, aku telah berzina ya Allah, ya Rasulullah. Ketika itu muka Rasulullah langsung berubah, marah, kecewa, melihat atau mendengar ucapan dari seorang pemuda tersebut yang habis melakukan berzina kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Maka Rasulullah bilang, ketika itu ayat Qur'annya belum turun, ya Rasulullah nggak bisa mengucapkan sesuatu tanpa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayat di surat An-Najm in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tuh kalau ngomong itu nggak sembarangan. Rasulullah tuh nunggu wahyu, nunggu ilham dulu ketika itu. Maka ketika itu apa kata Rasulullah? Kamu ada di neraka, kata Rasulullah. Kamu di neraka karena kamu sudah melakukan dosa besar. Nangis si pemuda tersebut. Pulang si pemuda ini, tiba-tiba datanglah ilham. Belum turun wahyu.
Apa kata si malaikat Jibril? Ya Rasulullah, pemuda tersebut berikan kabar gembira kepada dia bahwasanya dia sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah langsung tersenyum, manggil pemuda tersebut, pemuda, sini. Kenapa ya Rasul? Allah memberikan kabar gembira buat kamu. Barusan saja Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Kamu tadi sholat berjamaah kan di masjid kan? Iya. Di sholat pertama kan? Iya. Tepat waktu kan? Iya. Maka ketika itu juga Allah sudah mengampuni dosa kamu. Bayangkan, habis berzina, habis ngelakuin dosa besar, baru aja ngelakuin dosa nih sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, dia tobat, dia nyesel, dia nangis. Di sholat asar berjamaah, di sholat pertama dia minta ampun kepada Allah, langsung diampuni sama Allah. Dahsyat kan? Dahsyat. Maka ketika ilham itu turun kepada Rasulullah, barulah turun ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah La taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Qul ya ibadi. Bayangkan, di saat ada seorang pemuda yang berzina, wahai hambaku, ya, ya, pernah nggak Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hambanya dengan panggilan seperti itu? Nggak pernah kan? Tapi panggilan Allah begitu lembut kepada hamba-hambanya. Qul ya ibadi, wahai hambaku, ya, yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kau putus asa dari rahmatku, kata Allah. Ya? Jangan pernah kau putus asa kepada rahmatku. Rahmatku ini sangat luas. Bahkan jika ada seorang hamba datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa sebesar gunung, maka ketahuilah rahmat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas dari bumi dan seisinya. Bayangkan coba. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tuh ngampuni semua dosa-dosa, ya? Semua dosa diampuni sama Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Maha penyayang. Maka bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang memiliki sifat Asmaur Rahman, memiliki di antara nama-nama sifat 99-nya adalah Ar-Rahman, ya. Makanya kenapa Allah selalu kalau kita mau baca Quran tuh selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman tuh selalu ada karena Allah suka dipanggil dengan Ar-Rahman. Jadi kalau hari ini teman-teman yang merasa terpuruk hidupnya, merasa dijauhkan dari orang lain, hafalkan surah Ar-Rahman, baca surah Ar-Rahman, maka insya Allah akan hadir ketenangan dalam hidup kita. Insya Allah ketika kita membaca Ar-Rahman, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita, ya, menyambut hamba-hambanya yang hari ini berlumur dosa pun Allah akan ampuni.
jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, nanti besok kita akan melanjutkan kembali ya, membahas hikmah dari ayat yang kedua, allamal Quran. Allamal Quran. Besok akan kita lanjutkan, kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan juga teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang laki-laki ikhwan bisa sholat berjamaah subuh di masjid, habis subuh ngaji tilawah, habis itu jam 5:30 daripada kalian ngantuk nggak ada temannya, apalagi jomblo-jomblo, ya Allah kasihan banget gak ada temen ngobrol, bingung harus mau kemana ya kan, kadang-kadang halu sendiri ngomong sama orang lain kayak gini-gini, nggak ada, kasihan gitu loh. Maka mari kita doakan di subuh hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat ini, mudah-mudahan para jomblo-jomblo, para single-single lillah yang hari ini nonton live ini, Allah hadirkan, Allah datangkan jodoh terbaik, jodoh yang soleh, yang soleha, yang hafal Quran. Buat para ikhwan, yang para akhwat, kalau mau mencari jodoh seorang imam yang baik, maka carilah calon seorang suami yang dia datang subuh selalu ke masjid. Kalau hari ini melihat ada seorang ikhwan yang malas ke masjid, bahkan na'udzubillah gak sholat subuh, ya Allah, jangan diambil imam seperti itu. Jangan dijadikan calon suami yang seperti itu. Kenapa? Dia membangun atau mendirikan sholat subuh saja tidak bisa, bagaimana membangun rumah tangga? Masya Allah. Ya, patokannya seperti itu kawan-kawan. Yang akhwat, kalau mau mencari pasangan yang baik, pasangan yang soleh, maka carilah calon laki yang dia sholat subuhnya sholat berjamaah di masjid. Subuhnya, patokannya sholat subuh aja. Kalau orang ini sudah sholat subuh di masjid, insya Allah dia pasti akan menjaga sholat 5 waktunya di masjid. Ya, kuncinya itu teman-teman. Ya, pengen subuhan di Istiqlal, nggak usah jauh-jauh di Istiqlal, masjid dekat rumah aja banyak teman-teman. Ya, banyak. Yang para ikhwan, kalau hari ini antum mau mencari pasangan yang solehah, maka solehkan dulu diri antum semua. Maka jadi perbaiki diri dulu. Kita semua perbaiki diri dulu, mana yang kurang, evaluasi. Kalau kita mau dapat seorang perempuan yang solehah, yang hafal Quran, maka kita pun harus berproses menjadi seorang penghafal Quran. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua besok bisa lanjut lagi nafs no sleep after subuh. Saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk bisa hadir, kalau bisa besok datang ke Masjid Al-Musyawarah di Pondok Indah. Kita habis subuhan ngaji, habis ngaji kita akan ngebahas lanjutan kajian ringan ya tentang ayat-ayat Quran yang akan kita hafalkan dan akan kita kaji secara hikmahnya insyaallah. Silahkan yang mau datang besok. Kebetulan besok saya harus berangkat ke Jogja pagi jam 8-an kalau nggak salah, atau jam 7. Jadi teman-teman silahkan bisa datang subuh ya. Yang ikhwan ataupun akhwat silahkan, yang jauh nggak usah dipaksakan. Tapi buat kawan-kawan yang lagi senggang bisa datang ke Masjid Al-Musyawarah di Pondok Indah, bisa langsung datang ke sini ya. Itu saja teman-teman ya. Silahkan habis ini langsung sholat syuruk ya. Habis itu nanti 6:30 kalau teman-teman mau sholat duha, silakan lanjut sholat duha. Insya Allah orang-orang yang hari ini dari sholat qiyamul lail, dia bangun di sepertiga malam, habis itu lanjut sholat subuh berjamaah, habis subuh berjamaah dia ngaji, habis itu dia duduk dengar ta'lim, dengar majelis sampai sholat syuruk 2 rakaat dia sholat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Maka kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Allah, berkahilah umatku di subuh harinya. Ya, berkahilah umatku di subuh hari. Ini doa Rasulullah teman-teman semua. Makanya kalau ada orang hari ini yang dia nggak sholat subuh, dia nggak bangun subuh, bangun jam 8, bangun jam 9, Allah akan terus hadirkan kebingungan dan rasa canggung dalam hatinya sepanjang harinya teman-teman semua. Ya, sepanjang harinya Allah akan terus hadirkan rasa kebingungan, rasa canggung, rasa menjadi orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna dalam hidupnya. Itu pasti Allah hadirkan. Kenapa? Karena dia tidak bangun
Gitu ya teman-teman ya. Semangat terus, non istiqomah. Sampai jumpa di live selanjutnya insyaallah. Jazakallah khair. Yang belum follow silahkan di follow dulu akun Taqi Malik New ini, karena kita akan sering live di akun ini insyaallah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.